Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan info kajian Indonesia. Bagaimana hutang pada saat wafat? Bagaimana cara kita membayarnya? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, jamaah ingat, utang tetap hutang. Mau orangnya hilang, mau orang yang meninggal dunia, itu tanggungan buat kita. Ketika orang itu meninggal dunia, dan kita tahu, maka kita cari ahli warisnya. Cari ahli warisnya. Sampaikan kepada mereka. Cari siapa yang bertanggung jawab di sana ya. Sampaikan, ini aku dulu punya utang sama orang tuamu, dan berikan kepada mereka. Artinya utang itu tetap harus dilunasi. Dengan cara apapun. Makanya kalau nggak ketemu, caranya kita sodako atas nama orang tersebut. Hada wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Selanjutnya, di dalam masyarakat kita, kalau ada yang meninggal, pihak keluarga kadang diminta untuk mensedekahkan beras dalam jumlah tertentu dan diberikan ke fakir miskin, dengan tujuan apabila ada hutang-hutang dari si mayit yang tidak diketahui oleh pihak keluarga bisa dianggap terlunasi. Bagaimana hukumnya terhadap hal ini Pak Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, barakallahu fikum. Nah, yang pertama, hutang itu ada dua. Ada hutang sama Allah SWT, ada hutang sama makhluk Allah SWT. Kalau bicara hutang sama Allah yang berkaitan dengan puasa, kadangkala dia punya hutang puasa. Di sini ada kondisi yang memang dia bisa bayar fidyah, memberi makan fakir miskin untuk melunasi hutang dia sama Allah SWT. Tapi kalau yang hutang sama manusia, maka kita cari tahu dulu. Cari tahu dulu, sampaikan kepada keluarga, kerabat, sampaikan kepada mereka bahwasanya siapa yang mungkin punya tanggungannya atau yang abah kita berhutang sama mereka, kita sampaikan kepada mereka. Dan pembagian warisan, ingat pembagian warisan, Allah menekankan min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Pembagian warisan itu setelah wasiat ditunaikan dan hutang dilunasi. Zubair bin Awam ketika meninggal dunia, dia pesan sama putranya. Nah, Zubair ini meninggal dunia punya utang banyak. Sebenarnya dia nggak suka berhutang. Tapi orang-orang itu ketika dia mau titip uang sama Zubair, Zubair mengatakan, sudah, akadnya jangan utang. Akadnya jangan titip. Soalnya kalau titip itu nggak boleh dipakai. Orang titip sama kita duit, konsekuensi orang titip amanah, mau main duit nih 100 juta, titip sama kita, konsekuensinya kita nggak boleh pakai. Maka Zubair bin Awam mengatakan kepada mereka ketika titip, udahlah, supaya enak, aku bertanggung jawab, aku berhutang. Kalau titip hilang dan orang yang dititipin itu tidak melakukan kesalahan, maka uang itu hilang. Mamanya rumahnya kebakaran, ya udah hilang duitnya. Tapi kalau umpamanya itu hutang, mau rumahnya kebakaran, tetap hutang tanggung jawab dia. Akhirnya semua orang akadnya hutang. Dia berpesan kepada anaknya. Nah, kalau abah meninggal dunia, tolong lunasin hutang-hutang abah. Dan kalau engkau kemudian nggak mampu untuk melunasin hutang-hutang abah, engkau minta tolong sama tuannya abah, sama majikannya abah. Abdullah bin Zubair tanya, waman maula ya abah, siapa tuanmu? Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau nggak mampu bayar hutang, minta tolong sama Allah. Makanya Abdullah bin Zubair itu ketika nggak mampu melunasin hutang abahnya, dia minta tolong sama Allah SWT. Akhirnya dia itu selama 4 tahun warisan nggak dibagi. Tiap tahun ketika musim haji, dia mengumumkan, siapa yang Zubair punya utang sama dia, tolong datang. Selama 4 tahun. Setelah 4 tahun baru warisan dibagi. Jadi urusan utang ini nggak main-main. Jadi keluarga, mereka tidak hanya dengan sodako selesai urusannya. Enggak, mereka harus cari. Nanti setelah itu, kalau untuk berhati-hati, nggak ada masalah. Mungkin ada orang-orang yang kita nggak tahu, kita nggak kenal, maka kita sodakoh. Ini bukan atas nama ayah ya. Ini sodakoh nantinya atas nama orang yang ayah punya utang sama dia. Kan tadi kita sampaikan, kalau kita berhutang kepada orang yang kita nggak tahu orang itu ada di mana, maka
maka kita keluarkan uang kira-kira sejumlah hutang kita sedekahkan atas nama siapa? Atas nama pemilik uang. Nanti kalau dia ketemu kita, baru kita sampaikan kepada dia. Jadi seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ini ada 2 pertanyaan lagi, Pak Ustaz. Siap. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau hutang janji, misalnya janji mau memberangkatkan umroh, ternyata keburu meninggal dunia, itu seperti apa? Terus satu pertanyaan lagi, saya gabung aja ya, Pak Ustaz. Siap. Nah, Ketika kita terlilit hutang orang lain, karena yang sudah berhutang tidak mau bertanggung jawab kepada pemilik uang, itu bagaimana? maksudnya kita jadi jaminan. Mungkin, iya, kayaknya seperti itu. Ya, Jadi dia, ya, Nah, jemaah, janji-janji itu adalah hutang. Jadi ketika umpamanya ayah kita janji sama fulan, kepingin memberangkatkan umroh ya, kemudian meninggal dunia. Apakah ahli warisnya wajib menepatin janji ayahnya? Kalau wajib enggak. Karena udah selesai, ayahnya meninggal belum sempat memenuhi janjinya. Tapi menjadi sebuah kemuliaan ketika anak-anaknya memenuhi janji tersebut. Artinya kita juga nggak boleh nagih karena udah meninggal dunia dianya. Dan secara otomatis harta itu jatuh kepada ahli waris, bukan hartanya dia lagi. Makanya ketika anak mau mengeluarkan uang itu untuk janji ayahnya, maka itu jadi sebuah kemuliaan buat anak-anaknya. Tapi bukan sebuah kewajiban. Kadang-kala ada orang juga pernah janji lalu dia nggak punya uang. Ya udah, dia jangan terbebani dengan hal itu karena memang dia berjanji untuk memberangkatkan umroh tentunya ketika mampu. Tapi ketika tahu-tahu memang uangnya habis atau apa, maka dia minta maaf. Tapi yang jelas jangan sampai engkau mengingkari janji dalam kondisi engkau niat untuk mengingkari janji. Jadi memang dari awal kita janji, bohong janji kita. Itu sifat orang-orang munafikin. Baik, kemudian kalau tadi kita menjadi jaminan, mamanya anak, ada sahib anak mau utang sama fulan, dia nggak kenal sama fulan. Akhirnya anak yang ngutangkan, anak pinjemin fulus lah buat fulan, kesian fulan ini. Anak pasang badan. Ketika dia nggak bayar, maka anak wajib bayar. Ketika dia nggak bayar, karena kita jaminannya, maka kita wajib bayar. Ini salah satu bentuk tanggung jawab. Karena tuh orang nggak kenal sama fulan, dia kenalnya sama anak. Dan anak memasang badan untuk orang itu agar minjamin dia. Urusannya nanti pada hari kiamat dia utang sama antum. Dia punya utang sama antum. Jadi bukan dia punya utang sama dia karena antum sudah melunasi utang dia. Jadi urusan utangnya urusan yang sangat menakutkan sekali jamaah. Sekali lagi, antum mampu hidup tanpa hutang. Antum mampu punya rumah tanpa hutang, punya mobil tanpa hutang, usaha tanpa hutang. Terus caranya gimana? Minta tolong sama Allah SWT, berusaha untuk duduk. Ada namanya fikih prioritas kebutuhan kita. Jangan membeli sesuatu yang memang tidak perlu, hanya sekedar gengsi untuk gaya hidup. Jangan, hiduplah berbahagia, gembira tanpa hutang. Baik, tadi masalah doa-doa yang tadi kita baca, jemaah. Mungkin nanti akan dikirim via Mbak Ranti Purnamasari insyaallah ya, doa-doa tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya ana mohon maaf, ana kembalikan kepada Tengku Firmansyah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Syafiq atas ilmunya malam ini tentang terlilit hutang. Mungkin dari Juragan ada pertanyaan? Nggak ada, terima kasih pencerahan, tapi gara-gara pencerahan ini banyak yang pucat ini. Terima kasih sekali Ustaz. Mudah-mudahan ada waktu lagi untuk mengisi acara taklim di AMP dan sangat kami tunggu. Saja dari saya, terima kasih. Tempuh, silakan dilanjutkan. Alhamdulillah. Ya, itu aja Pak Ustadz Syafiq. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bisa kita praktek
praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga hutang-hutang kita bisa langsung dilunasin, dan hutang jasa, hutang budi, dan juga hutang-hutang lainnya bisa segera kita tunaikan semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadznya masih ada? Masih. Masih ada Ustaz. Ya. Masa doa ya, Mas. Pak Ustadz ya, mungkin ya untuk penutupnya kita minta doa dari Pak Ustadznya, minta karomah doanya saja. Siap, barakallahu fikum. Saya yang pertama, banyak-banyak berdoa. Karena kadang-kala kita itu kalau ngaminin doa, gak khusyuk. Karena gak paham sama doa yang dibaca sama Ustaz. Tapi kalau engkau berdoa mohon sendiri ya dari hati, setan aja doa dikabulkan sama Allah SWT. Iblis tuh doa dikabulin sama Allah SWT. Karena dia minta dengan sangat kepada Allah SWT. Maka kadang-kala doa-doa kita tadi, doa-doa tentang supaya dilunasin hutang. Kenapa kok jawabannya lambat ya? Kadang-kala kita membacanya tidak dari hati kita. Hanya sekedar membaca lafal-lafal doa tersebut. Ada sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW, biasa beliau baca ketika beliau bermajlis dengan para sahabatnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma kfina bihalalika 'an haramik, wa aghnina bifadlika 'amman siwak. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan, wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal, wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Jangan lupa subscribe, tekan tombol belnya, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.